TV merek Akari ya. Ya ini udah standby, coba kita on kan. Dari tombol aja ya. Ya ini udah start, udah kuning ya. Ya ini gambarnya nggak muncul, gelap total ya. Sepertinya ini bukan panelnya yang rusak tapi backlight-nya. Jadi ini ada suaranya ya. Kalau dipasang STB suaranya normal, suaranya ada normal tapi gambarnya gelap, tidak ada cahaya ya. Tipenya 32 apa ya, LE 32M88 ID. Ya ini TV-nya udah dibongkar ya. Ya bagi teman-teman yang butuh spare part nanti bisa order ya dari Shopee. Untuk link tokonya nanti saya bubuhkan di deskripsi atau di kolom komentar. Ya nanti saya akan kasih diskon khusus 25 sampai 40% ya dari harga standar. Ya jadi ini video hanya sekedar edukasi ya, edukasi buat pemakai khususnya user ya. Video ini nggak saya sarankan untuk ditiru atau dipraktekkan ya, karena apapun yang di video ya yang saya praktekkan itu nggak semudah pengerjaannya sendiri di rumah bagi teman-teman yang nggak punya basic. Jadi ini khusus untuk teknisi pemula aja. Nah jadi ini kerusakannya tadi ada suara ya, tidak ada gambar. Dan layarnya gelap ya, layarnya gelap artinya backlight-nya nggak hidup ya. Beda kalau dia gambarnya ngeblank biasanya di layarnya ada cahaya kalau diketuk ya, tapi ini tidak. Jadi kita fokus ke bagian mainboard, ke area inverter ya. Di sini ada soket untuk lampu masuk ke dalam bodi. Nih. Ini dia untuk suplai tegangan untuk menghidupkan layar, lampunya, backlight-nya. Nah, jadi kita akan cek di mainboardnya dulu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh bisa dicek-cek komponennya ya, apakah ada yang mencurigakan ya. Seperti mungkin komponen step down-nya, step up-nya mungkin gosong ya, kadang di sini ada gosong, bisa juga mengakibatkan lampunya nggak hidup. Atau yang kedua seperti ini elko-nya gembung ya. Elko-nya sudah gembung yang dua ini. Nah, jadi coba kita akan ganti elko-nya ini. Ini ukuran berapa? ya, 470 UF 25 volt. Ini 25 volt 470 UF. Dua-dua ini kita akan coba ganti ya. Sebelum melangkah lebih lanjut. Ya ini udah saya ganti ya elko nya 470 UF 25 volt. Ya kalau UF nya lebih besar nggak masalah, asal jangan lebih kecil voltasenya ya. Voltasenya minimal 25 20 udah bisa. Sekarang kita akan coba pasang belang.
Ya ini udah saya pasang ulang. Sekarang kita akan tes ya. Kita akan nyalakan lagi. Saya akan matikan lampu biar jelas kelihatan backlightnya kalau memang udah hidup atau belum ya. Saya akan nyalakan menggunakan remote. Sini ada lubang-lubang ya, bisa kita perhatikan apakah ada cahaya. Ya ternyata belum ada. Belum menyala juga backlightnya tuh, si gelap. Ya jadi kita akan cek tegangannya ya, tegangan output dari soket backlightnya ini. Ini probe-nya langsung saya tancapkan ke kabelnya. Ya terukur di sana 41 volt. Ya 41 volt. Saya akan matikan TV-nya ini. Ya itu udah standby. Ya, saat standby dia 36 volt, 37 volt ya tegangannya. Sekarang kita akan nyalakan, nanti kita lihat tegangannya ini. Saya akan nyalakan. Itu udah on TV-nya. Coba kita perhatikan di sini tegangannya berapa. Ya naik ke 102 volt tadi ya, baru turun. Turun terus ya. Nah, jadi artinya ini tegangannya saat on ya, saat TV kita on kan, pertama tadi dia tegangannya sempat naik ke 100 volt lebih. Ya, artinya modul di bagian inverter backlightnya ini bagus karena dia tegangannya naik ya. Artinya ini backlightnya yang putus. Nah, ya. Jadi untuk pengecekan mesinnya yang rusak inverternya kah atau backlightnya bisa seperti itu cara pengetesannya ya, tancapkan probe multitester, ukur tegangannya. Saat TV-nya di on kan ya, kalau dia saat on tegangannya naik seperti yang tadi, artinya backlightnya yang rusak. Mesinnya ini bagus, nggak perlu kita kotak-atik di sini ya. Tapi kalau dia saat pertama dinyalakan ya, di on kan tegangannya tetap di 41, nggak naik sampai 100 ya, mungkin naiknya hanya 50 gitu, artinya ada masalah di bagian inverter backlightnya di mainboardnya ini ya. Itu perbedaannya. Nah, jadi kita akan bongkar panelnya, layarnya kita akan bongkar, kita akan cek backlightnya di dalam TV-nya ya. Untuk pembongkaran layar saya nggak videokan karena nanti durasinya akan terlalu panjang ya, jadi langsung saya bongkar. Ya ini udah saya bongkar habis ya. Ya, yang ini bagus, bolanya nggak ada yang putus ya, semua nyala. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kancing ya, ini semuanya hidup. Coba kita cek yang ini. Nah, yang ini mati, nggak menyala ya. Yang ini bagus. Nah, jadi untuk teman-teman ya, kalau nggak ada backlightnya yang sama ya, bisa diganti pakai cabutan yang lain dari bekas TV Polytron atau merek Sharp, bisa, terserah. Cuma perbedaannya kadang di jarak kancingnya ini beda-beda ya. Nah, jadi karena saya nggak ada stok yang sama merek Akari, saya rencana mau pakai cabutan Polytron ya. Nanti lubang-lubangnya itu nanti kita akan rubah ya, supaya dia duduk ke kancingnya. Ya ini bekas Polytron, cabutan Polytron ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kancing. 7 kancing ya. Jadi rencana mau saya pasang 2 batang aja, atau 3 batang, nanti manalah cocoknya. Karena ini ya, ini voltasenya agak tinggi. Kalau nggak salah ini
7 pol ya, atau 5 pol nih per satu kancing. Nilai polnya ya, kalau yang ini 3 pol ya, beda pol pun nggak masalah. Jadi saya akan rakitkan ini ke sana, saya akan pasangkan ya. Ya, ini udah saya rakit ya, menggunakan 2 batang aja kali 6 kali 8 kancing ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 2 batang ya. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan ya, kalau teman-teman mau ganti backlight beda voltase, usahakan dia bolanya agak banyak ya, walaupun dia voltasenya lebih kecil, karena ini yang saya pasang nih 3 pol ya, sedangkan bawaannya itu kalau nggak salah tadi 5 pol atau 7 pol ya, saya lupa ingat. Nah, jadi supaya dia nanti TV-nya saat standby ya, lampunya ini jangan sampai menyala ya, takutnya bolanya nggak awet. Ini coba saya colok ya, karena ini beda voltase. Kita lihat dalam posisi standby, ini standby, ini belum nyala ya TV-nya. Lalu kita perhatikan backlightnya ini, apakah ada cahaya. Biasanya kalau dia voltasenya kurang tinggi, jumlah bolanya kurang banyak, biasanya ini lampunya menyala redup dalam kondisi standby ya. Jadi kalau dia posisi standby gini, lampunya masih nyala ya, teman-teman tambahi sebatang lagi, bikin 3 batang ya, jumlahnya diperbanyak. Kalau nggak, dia lampunya nanti standby menyala ya, dia nggak bakal awet. Mungkin sebulan belum nyampe nanti, ataupun belum setahun dia putus bolanya ini. Ini udah saya perhatikan, ini nggak standby, lampunya padam total, artinya ini cukup bisa menggunakan 2 batang aja. Sekarang saya akan nyalakan TV-nya. Nah, baru mulai menyala lampunya saat dia mulai start ya. Ini nyala ya, ini TV sudah on. Nah, lalu sekarang coba saya matikan. Harusnya dimatikan ini TV-nya, dia lampunya juga padam total. Kita perhatikan. Nah, ini padam total. Nah, jadi seperti itu ya. Bagi teman-teman pemula, jangan sembarangan ganti backlight dengan voltase lebih rendah tapi jumlahnya sedikit. Dia saat standby dia lampunya nyala, nanti lama-lama bolanya ini putus, nggak awet ya. Ini tinggal disesuaikan lubangnya, ini harus di, ini udah saya tandain, saya akan buat lubangnya supaya rapi ulang ya, bisa duduk. Ya, ini udah saya rakit ya. Ya, ini backlightnya udah nyala. Jadi sepertinya segitu aja videonya ya. Ini tinggal pasang layar terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.